festival teater remaja semestinya menampilkan karya yang bervariasi sesuai dengan sifat remajanya, termasuk ceritanya, tokohnya, cara ngomongnya, ekspresinya. Bukan cerita yang kayak gitu, terus naskah yang sudah ada, terus kabeh drama. Ngopo? Oh, drama kumbara. Gitu maksudnya, jadi harusnya bebas bae, cair bae gitu loh. Jadi kita bisa tahu potensi setiap anak. Bagaimana melihat potensi anak-anak yang kemudian dirangsang untuk kemudian berekspresi. Karena tidak bisa dipungkiri Mas, anak-anak, karena kebetulan kan saya dampinginya SMA ya. SMA itu mereka itu ide itu bisa sangat liar sekali. Bahkan saya sendiri tidak sering menduganya itu gitu. Tapi ternyata bisa keluar dari mereka gitu. Dan menurut saya itu lebih penting gitu, karena mereka akhirnya memiliki istilahnya tampungan ekspresi yang mungkin itu lebih baik daripada mengkelitih orang, bacot gitu kan, atau begal gitu kan. Saya pikir itu lebih penting hari ini untuk memupuk perasaan-perasaan itu kepada para remaja gitu. Karena yang paling saya tekankan adalah mereka bisa mempunyai wadah berekspresi. Jangan sampai salah mengekspresikan ekspresi itu. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, pendidikan SMA ya, Mas Sohib ini kan dari SMA juga mendapatkan pendidikan teater. Kok menghela nafas panjang nggak enak banget nih kayaknya. Kok sulit sekali nih. Nah, kalau dari pengalamanmu sendiri, bagaimana sih kamu selama menjalani istilahnya sebagai peserta didik ya dari SMA itu? Apa nggak tahu? Mungkin bisa jadi kamu juga mengalami teater itu sebelum itu juga, aku nggak tahu, makanya monggo dibagikan aja. Dan yang kamu rasakan selama ini gimana sih pendidikan teater yang pernah kamu alami dan melihatnya sekarang sebagai seorang SSN ya, melihat itu gimana? Saya tuh sangat sensitif kalau ngomongin waktu SMK dulu mungkin ya Mas. Saya memang SMK teater gitu. Jadi waktu itu pernah ada ngomongin kayak gini. Ketika ikut festival teater gitu waktu SMK. Jadi yang bersanding itu sama anak-anak SMA yang biasa. Itu ada omongan kayak gini. Mosok yo SMK teater ki kalah karo SMA biasa. Nek menang ki biasa. Aku kalah. Kan sak bendino panganane teater. Kan kayak gitu. Itu dari saya kelas 1 sampai kelas 3 saya nggak pernah menang. Waktu festival teater itu nggak pernah menang. Ya dapetin juara umum itu nggak pernah. Waktu SMK itu. Nah, ketika masuk kuliah gitu, saya menyadari ternyata saya malah mengulang dari nol kembali untuk belajar teater itu gitu. Yang dulunya merasa wis hafal lagi, olah vokal, olah tubuh, olah rasa, wis dong lah. Ternyata step itu memang perlu dilalui lagi waktu waktu kuliah. Dan waktu SMK itu malah tidak ada apa-apanya. S1 itu waktu kuliah itu kayak SMK saya gitu mungkin ya. Saya nggak mau melanjutkan lagi, cukup S1 aja. Ya, jadi kayak apa ya Mas ya? Apa kira-kira apa yang kamu temukan yang salah dari pendidikan teater yang pernah kamu nyam itu hingga ketika kamu beranjak ke S1 ternyata dari nol lagi nih. Nah, kuwi apa? Kompetitifnya mungkin. Kompetitifnya. Ya, kompetitif. Jadi kalau di penyelenggaraan festival teater itu seperti itu yang diomongin Pak Eko tadi. Di SMK mungkin ada juga seperti kayak itu. Dari kurikulumnya mungkin, terus sistem pengajarannya juga ada sistem kompetitif gitu. Sehingga katakanlah dalam satu ujian monolog begitu ada beberapa kelompok ya yang memang kelompok yang ujian itu diambil beberapa orang dan dijadikan kayak base pertunjukan gitulah. Dan itu ditampilkan di mana gitu. Sehingga dari beberapa puluh
teman-teman yang ujian lainnya itu tidak mendapatkan space itu gitu. Ya hanya sebatas ujian mendapatkan nilai gitu. Tidak mendapatkan apresiasi publik. Oh, oke. Nah, jadi ya itu yang menurutku kurang menarik gitu. Memang di situ ya ini letak salah satu. Nah, menurut Mas Eko pripun, Mas? Ya saya sepakat nih kedua-duanya. Jadi ya seperti itu. Ya, proses penyelenggaraan festival dan proses pendidikan itu kan hampir sama. Ya. Nah, orang diperbandingkan dengan orang lain. Festival kan gitu. Guru diperbandingkan dengan, dalam pendidikannya sebenarnya orang itu diperbandingkan dengan orang itu sendiri. Jadi sohib ini diperbandingkan dengan sohib itu sendiri. Memperbandingkannya kapan? Pada saat sohib datang dan setelah dia belajar di situ sekian bulan, perbedaannya apa? Jadi dia progresnya sampai mana? Sebenarnya kan begitu. Dia dibandingkan dengan dirinya sendiri, bukan dibandingkan dengan orang lain. Nah, pelajaran kemanusiaan ini yang sebetulnya nggak muncul di festival teater kita dan nggak muncul juga di ruang kelas gitu. Ini kan masalah besar sungguhnya. Karena setiap anak punya potensi ya. Jadi dan potensinya pasti beda-beda. Jadi di dalam dunia acting itu kan ada aktor yang apa-apa bisa. Ya main jadi perempuan bisa, main jadi laki-laki bisa, galak bisa, lembut bisa. Tapi kan ada orang yang tipe cash ya. Tipe cash. Tapi kan dia juga punya potensi dan dia mungkin juga bisa dapat duit dari situ kalau dia mau main film, main sinetron dan sebagainya dengan tipe cash itu. Nah, potensi ini sebenarnya ditumbuhkan dari diri si peserta ini, dari peserta didik ini. Bukan kemudian dia diperbandingkan dengan orang lain. Bukan kemudian Ramdan yang bisa main berbagai macam karakter lebih baik daripada Sohib yang hanya main 2 karakter, kan nggak gitu. Dunianya kan bisa menjadi berbeda. Mungkin dia kalau mungkin pas saat dia cocoknya jadi penjahat, kebetulan pas filmnya penjahatnya bagus, dia mungkin jadi terkenal. Bisa jadi kan begitu. Intinya adalah pembandingan antara kelompok A dan kelompok B dalam festival, pembandingan antara siswa satu dengan siswa lain dalam pendidikan ini semestinya perlu ditinjau kembali. Apakah harus seperti itu di festival? Apakah harus seperti itu dalam pendidikan? Nah, di festival menurut saya bisa nggak seperti itu? Kan kita bukan championship ya. Kita bukan lomba lari maraton yang paling cepat sampai itu menang, kan nggak gitu. Nah, kita kan ini pertunjukan ini kan manusiawi banget lah, ada penontonnya, mungkin penonton senang dengan tokoh ini, mungkin penonton tidak senang dengan estetik ini. Lah mungkin jenis penghargaannya lah yang saya bilang tadi. Jadi ini setting paling kreatif kelompok A. Jadi kemungkinan setiap kelompok bisa mendapat penghargaan sesuai dengan potensi kelompok itu masing-masing gitu. Dan tidak perlu diperbanding-bandingkan seperti juara 1, 2, 3. Kesannya kan juara 1 lebih tinggi daripada juara 2, kan selalu begitu. Terus kemudian keberlanjutan tadi. Nah, festival ini diadain itu apa sih? Sekolah SMK teater ini diadain itu apa sih? Ini kan kalau sekolah untuk keberlanjutan si anak siswa itu kan. Nah, apakah sekolah ini memikirkan keberlanjutan siswa ini? Itu perlu digali ya, perlu ditanya. Termasuk festival. Apakah festival ini sekedar menjalankan program seperti kata Ramdan atau memang untuk memupuk potensi para pesertanya itu? Kalau untuk memupuk potensi para peserta itu dan benar-benar peduli, lah selepas festival mau diapain? Anak-anak yang ini mampu ini mau diapain gitu? Dikasih kesempatan kah? Atau dikasih workshop kah? Atau dikasih lokakarya kah? Ataukah dikirim kemana dan sebagainya? Jika itu nggak ada kan berarti dugaan si Ramdan bisa menjadi benar. Hanya menyelesaikan program. Kalau begini ya nggak usah diikutin saja. Kan gitu kan? Jadi untuk apa gitu? Jadi juri juga malas kok Mas. Saya pengalaman jadi juri kalau udah gitu-gitu itu malas. Kadang-kadang wis merem wae kok serembukane sak kecekele wae. Jadi karena apa ya setelah itu ngapain? Terus apa yang kita cari dari festival teater ini, penampilannya ini mau kita butuh apa sih? Apakah butuh penampilan yang menyadarkan masyarakat atau tidak? Enggak juga ternyata. Enggak sampailah ke situ. Sehingga ya penyelenggaraannya lah, konsep penyelenggaraannya, nilai-nilai penyelenggaraan dari festival itu apa? Kemudian bagaimana menanamkan kemanusiaan di dalam festival itu, bagaimana menumbuh kembangkan potensi para peserta itu yang penting menurut saya. Jadi festival teater remaja semestinya menampilkan karya yang bervariasi sesuai dengan sifat remajanya, termasuk ceritanya, tokohnya, cara ngomongnya, ekspresinya. Bukan cerita yang kayak gitu, terus naskah yang sudah ada, terus kabeh drama, drama kumbara. Gitu maksudnya, jadi harusnya bebas wae, cair wae gitu. Jadi kita bisa tahu potensi setiap anak. Nah, gitu deh. Bagi Ramdan atau bagi Sohib, menurut kalian sebenarnya kalau membicarakan soal itu ya,
Sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk istilahnya mengembalikan lagi tujuan mulia dari festival itu? Apakah ya mungkin bisa apakah penyelenggaranya, jurinya atau pelatihnya atau mungkin dari pesertanya sendiri gitu. Kalau menurut kalian pribon? Ya kalau untuk di bagian itu Mas Dino Ya. lebih kepada praktisinya ya, penyelenggaranya ya. Karena itu merupakan bibit pikiran ataupun ide secara keberlangsungan teater harus seperti apa sampai detik ini. Itu kan penyelenggara itu sendiri. Jadi ketika penyelenggara membuat sebuah program festival akan lebih mulia jika itu tidak hanya sekedar template saja yang apa yang sudah dijalankan tempo-tempo hari terus dipakai lagi, tapi lebih kepada aktualisasi hari ini, perkembangan seperti apa. Karena menurut saya itu lebih penting daripada harus membawa hal yang sama terus-menerus, hanya ganti tema saja misalnya kan. Itu saja sih menurut saya, penyelenggara lebih penting. Penyelenggaranya. Nih, kamu ya, Bu. Sama kayak Ramdan ya. Jadi kalau ngomongin siapa yang harus bertanggung jawab, ya siapa yang mendirikan sekolah itu. Kalau itu nanti ngomong siapa yang mendirikan sekolah itu. Apa tujuan didirikan katakanlah seni teater, jurusan teater gitu kan. Kembali lagi ke visi misi mungkin kalau masih sekolah gitu. Kalau seandainya memang itu untuk mencetak orang-orang yang akan menjadi penghasil uang gitu, ya itu bisa aja gitu. Tapi kan, ya nggak perlu sekolah 3 tahun gitu. Cukup skincarean loh. skincarean kamu centang biru gitu. Kan itu malah menjadi kamu apa? Modal gitu. Lebih cepat gitu. Khususnya lebih cepat. Iya. Nah, mungkin agak berbeda ya Mas. Kalau misalnya seandainya dari pihak penyelenggara ataupun pihak atasnya penyelenggara itu memang susah untuk tersentuh dan susah untuk berubah, kira-kira bagaimana menyiasatinya Mas? Ya maksudnya para penggerak teater ini harus sepakat kompak bikin semacam festival tersendiri gitu. Cuma persoalannya kan ya ngomong gini kan mudah ya, tapi mengumpulkan banyak orang kemudian menyampaikan pendapat seperti ini kan tidak semua orang akan terima ya. Terus juga ada apa tuh? Ada kultur kelompok yang kadang-kadang lebih suka menunggu daripada berbuat, terus kemudian lebih senang jika festival seperti itu karena kemungkinan dia juara bisa lebih besar, karena dekat dengan jurinya, dekat dengan penyelenggaranya, kan banyak yang seperti itu. Tapi ini kalau dibebankan kepada penyelenggara yang biasa-biasa, ini misalnya biasanya dari pemerintah daerah atau dari katakanlah dari dinas atau dari sebuah sekolahan atau dari kementerian, itu akan sangat sulit karena gimana ya, kultur humanisasi keseniannya itu berbeda gitu loh. Mereka ada di kultur tersendiri ya yang menganggap ini sebagai itu tadi seperti yang saya sampaikan Ramdan tadi, ini grup ada sekian, jadi sekedar statistik gitu loh. Festival ini diselenggarakan tahun ini dengan peserta sekian, grupnya sekian dan sebagainya, grup ini pernah pentas sini, jadi dia lebih pada data, tapi tidak sampai menyentuh kepada mendalam kepada perkembangan jiwa si para peserta ini. Jadi menurut saya ini menjadi pemikiran teman-teman bersama ya, teman-teman teater. Jadi kalau semua orang itu seperti yang pernah saya sampaikan dulu, teater amatir itu dilahirkan dengan impian ingin menjadi teater profesional. Nah, sayangnya impiannya ini tidak pernah terwujud, tapi sayangnya juga dia nggak pernah bangun dari mimpinya, jadi dia hanya mimpi itu, jadi sok profesional itu, tapi padahal dia cuma amatir gitu. Oleh karena itu sesungguhnya teater amatir, istilah kata-kata amatir ini kan tidak harus melahirkan aktor profesional semuanya, tapi orang bisa memahami dirinya, bisa merefleksi dirinya, menemukan potensinya ketika dia ikut di dalam kelompok teater amatir. Pada akhirnya seperti Sohib ini, saya ternyata lebih suka di lighting. Dan lebih, nggak apa-apa, seperti Jiu, saya suka di lighting, saya lebih suka di setting seperti Andri.
kan nggak apa-apa, ada potensi di situ. Ternyata oh saya ini lebih suka ternyata dengan berlatih ini saya sadar bahwa kemampuan saya adalah public relation publik ya. Dia bergerak di situ. Nah sebetulnya kan di situ bukan semuanya kepengen menjadi aktor atau pemain teater profesional atau sutradara profesional, tapi yang dibina di kita kan semua begitu. Gitu. Jadi lupa bahwa ternyata teater itu bisa menyadarkan seseorang akan potensi dirinya sendiri, bahkan ketika potensi itu di luar teater kan gitu. Nah ini kan tugas berat sesungguhnya. Jadi kalau kelompok teater mahasiswa misalnya, terus kemudian sosok ideologis, itu kan menurut saya agak kebablasan ya. Sebetulnya bagaimana ketika dia ikut kelompok teater mahasiswa, setelah tahun ketiga dia udah berhenti, dia sadar, oh ternyata potensi saya di sini. Saya lebih suka menjadi ini, dan itu bisa ditemukan ketika dia berkegiatan teater. Ini kan lebih mulia daripada memerangkap dia untuk terus bermimpi menjadi pemain teater profesional yang tidak pernah terjadi bahkan ketika dia meninggal, kan kasihan banget. Gitu. Ngeri kuwi. Nah, festival sebenarnya juga menjadi bagian dari ini. Sehingga para peserta bisa merefleksi dirinya gitu. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D datang di festival ini, kemudian kita bisa membentuk WhatsApp group. Ini lebih bermanfaat daripada pulang masing-masing dengan kelompoknya sendiri saling ngerasani. Tuh yang kelompok itu jelek sekali ya. Mendingan saling berkenalan, kemudian bisa membuat grup di Facebook lah, di WhatsApp, saling bertanya potensi masing-masing, saling bertanya ketertarikan masing-masing, hobi masing-masing. Ini kan jaringannya bisa lebih luas. Tapi setiap kali festival diselenggarakan, setiap kali itu pula sekat-sekat itu dimunculkan. Ini kan aneh menurut saya. Super aneh dan ini toksik. Toxic positivity. Ya, betul. Wah, menarik juga ya. Maksudnya ternyata memang festival ini memang ya ternyata PR-nya bukan cuman satu aspek saja atau satu bidang saja. Memang semua orang termasuk kita sebagai penonton awam pun juga bagaimana menyikapi festival itu memang bukan melulu soal kompetisi, soal persaingan, dan bisa membangun silaturahim, jejaring, bahkan menemukan potensi dan kemudian keberlanjutannya gimana. Betul. Oke, terima kasih atas obrolannya yang sangat berdaging sekali. Mentang-mentang Idul Adha ya. Jadi serba berdaging ini obrolannya. Terima kasih Mas Ibnu Sohib, Mas Muhammad Ramdan, Mas Eko Ompong. Obrolannya atas festival teater, dan semoga ini bisa menjadi, sekali lagi ini bisa menjadi pengingat kita bahwa festival teater adalah persoalan bagaimana kita istilahnya mengembalikan kemanusiaan kayak gitu. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya gitu ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam budaya.